dapat mimpi, dapat ilham, dan Tuhan bicara kepada mereka, dan mereka merasa dapat petunjuk dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu ada di dalam mereka. Dan yang tahun 1993 saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali. Ya. Itu ketemu langsung, face to face. Ya. Tetapi tidak bisa lihat wajahnya. Ya. Cuma lihat wajahnya penuh kemuliaan. Ya. Hanya ada lubang paku di sini. Ya, di sini ya. Nah, ya. Nah, tahun 96, 96, 97 ya, 96 ya. Ya. Itu terjadi kecelakaan dan saya dibawa malaikat ke surga. Ya. Di situ saya langsung dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, dan Yang Maha Kuasa berkata, akulah aku YHWH, Yahweh. Ya. Dan aku telah mati, bangkit hidup kembali, akulah Yesua Hamasia. Ya. Nah, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya, Bu C ya, apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir itu sudah ada di sana. Oh gitu. Kasih. Jadi itu seperti kayak grand design-nya sudah ada semua. Ya. Di situ ditunjukkan suatu rahasia yang penting sekali. Ya. Dan ingat Bu C, ya. Di surga saya ketemu seseorang. Saya ketemu 2 orang. Ya, siapa itu? Dan itu saya rahasiakan. Oh, ya. Kenapa orang itu ada memberitahu sesuatu? Iya. Karena 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Oke, saya ngerti. Musa dan Elia. Ya, ya. 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Musa mengalami kematian. Oh ya, cuma mayatnya tidak ditemukan. Ya. Saya ketemu 2 orang ini di sana. Oke. Dan hal-hal rahasia diberitahu ke saya. Oh. Nah, tapi saya tahu kalau saya memberitahu tentang 2 orang ini yang pernah saya ketemu di sana, akan terjadi pro dan kontra dan ribut. I see. Maka lebih baik saya diam dan rahasia itu tetap dalam hati saya. Apakah rahasia itu kelak akan dibukakan ke kita atau akan dibawa sampai pada kembali itu ketemu Tuhan? Saya belum tahu. Oh, belum dibilangin ya. Jadi 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Oke. Dan 2 orang ini berdiri di hadapan Elohim, di hadapan Yahweh. Dan 2 orang inilah yang bertemu saya di sana. Oh, wow. Dan malaikat menjemput saya itulah yang mengenalkan 2 orang ini. Oh. Nah, di situ baru Tuhan ajak saya ke tempat di rumah Bapakku. Jadi banyak hal-hal yang rahasia yang saya tidak boleh sampaikan. Ya. Jadi pada waktu saya di surga, tangannya gini. Siapa punya tangan gitu? Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Oke. Dan dia berkata, akulah Yesua Hamasia. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan dirinya Yesua Hamasia. Begitu kata-katanya Yesua Hamasia. Iya. Oh. Iya. Jadi bukan Yesus Kristus, bukan Yesus, tapi Yesua Hamasia. Iya. Terus? Yesua Hamasia. Iya. Nah, aku telah mati, bangkit hidup kembali. Iya. Langsung tangannya gini. Nah, dari telapak tangannya ini langsung keluar sinar yang sangat luar biasa. Ya. Membentuk seperti layar lebar. Oh, gitu. Jadi layar lebar itu terbentuk dari sinar yang keluar dari tangan Tuhan Yesus. Betul. Oke. Nah, begitu tangannya gini, maka semua itu langsung seperti layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi. Dari awal sampai akhir dunia ini. Oke, jadi ada akhir dunia tetap akan ada. Iya, iya. Dan di situ pula tentang awal penciptaan. Oh, padahal juga melihat waktu awal penciptaan. Iya. Are you serious? Melihat Adam dan Hawa? Awal penciptanya betul Adam dan Hawa gitu? Saya hanya melihat awal penciptaan itu cepat sekali, set gitu tuh, dari awal sampai akhir. Oh gitu.
Tetapi ini kan tidak bisa saya beritahu ke orang karena dianggap orang gila. Iya. Nah, di situ pula dari awal penciptaan. Ya. Nah, dan termasuk tentang kejatuhan Lucifer. Oke. Jadi semua itu saya ditunjukkan tangannya gini. Nah, disitulah saya tahu tentang rahasia iblis. Apa itu rahasia iblis? Tidak bisa dikasih tahu. Nah, ya sudah saya khotbahkan dari dulu. Ya. Kenapa iblis tidak diampuni? Oh, kenapa iblis tidak diampuni? Iya. Nah, disitulah tangannya gini. Hari-hari akan terbentuk. Gitu. Itu dari awal sampai akhir dunia. Dan dua manusia ini yang menemani saya di situ. Henok dengan itu, dengan Elia tadi ya. Ya. Tapi saya tidak mau menjawab. Ya. Yang jelas dua manusia ini tidak pernah mengalami kematian. Ya. Ya. Dan mereka bicara kepada saya, menjelaskan semuanya. Nah, caranya pakai bahasa mereka, tapi Pak Daud bisa mengerti. Mengerti. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Chinese, bukan bahasa ini. Bukan. Tapi bahasa surga. Bahasa surga. Tapi kita bisa mengerti. Ya. Iya. Oke, saya ngerti itu. Nah, jadi dari tangan itulah keluar sinar membentuk grand design. Oke. Dan awal penciptaan. Oke. Dan sampai akhir dunia. Nah, dan disitulah baru saya mengerti yang disebut zaman akhir dan akhir zaman. Oke. Nah, zaman akhir itu adalah apa? Pada waktu anak Allah menyatakan dirinya. Allah datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia pertama kali menjadi manusia. Itu namanya zaman akhir. Oh, jadi 2000 tahun lalu itu pada Natal di kandang Bethlehem itu zaman akhir. Iya. Nah, yang akan waktu kiamat apa namanya? Akhir zaman. Oh, gitu. akhir zaman. Begitu. Iya. Itu bahasanya yang diberikan oleh Tuhan waktu itu. Nah, waktu itu saya diberi hikmat. Ya, ini kan bahasa Indonesia, zaman akhir zaman, kan? Tapi waktu bahasa itu bagaimana? Gimana ngomongnya? Nah, akhir zaman itu namanya kiamat. Oke, ya. Jadi kita harus bedakan di sini antara zaman akhir dan akhir zaman. Itu ya. Betul, Cek? Iya. Nah, Alkitab berkata apa dalam kitab Yoel? Pada hari-hari terakhir, betul? Ya, anak-anakku akan bernubuat, anak-anak muda akan bernubuat. Itu pada waktu Petrus berkhotbah, ya, dan mengutip ayat itu, betul? Ya, waktu hari Pentakosta itu kan setelah ini dia berdiri dan berbicara dan 1.000 orang bertobat itu. Itu bicara apa? Pencurahan Roh Kudus zaman akhir. Oke. Saya selama ini belum pernah cerita langsung ke orang lain tentang dua orang yang pernah ketemu saya di sana. Oh gitu. Oh, enggak pernah cerita ini. Yang pertama kali saya bicara sama orang lain adalah Buce. Oh gitu. Terima kasih Pak Daud. Iya. Karena apa? Karena kalau saya bicara ini, saya akan ditentang habis-habisan, dianggap lebih gila lagi. Oke. Kalau saya percaya, sebab waktu Tuhan Yesus di dunia, event itu mereka berdua muncul di atas gunung sehingga dilihat oleh murid-murid. Waktu itu kan ada dua orang datang berbicara dengan Tuhan Yesus di atas gunung dan tiga-tiganya wajahnya berubah. Sehingga Petrus bilang, Tuhan kalau bisa saya membuatkan gubuk. Itu. So, dan tampaknya selalu saya sampai saat ini baru mau mencari orang untuk melukis dua wajah orang itu. Oh begitu. Saya bisa duga enggak? Saya menduga yang satunya botak. Yang jelas, Buce, saya baru mencari
seorang pelukis untuk melukis dua orang ini. Oh gitu. Karena wajahnya sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Luar biasa ya. Dan mereka yang menerangkan Ah. hal-hal yang sangat rahasia. So mereka banyak mengerti rahasia-rahasia alam semesta ini ya. Iya. Mungkin waktu mereka berdua muncul ketemu dengan Tuhan Yesus di atas gunung, sebelum itu, mungkin mereka juga lagi menceritakan apa yang akan terjadi juga barangkali. Jadi Buce adalah satu-satunya orang di luar keluarga saya yang tahu rahasia ini. Yang pertama kali. Tapi tidak banyak. Tapi sekarang saya waktu itu beli sama Buce lah baru saya beritahu bahwa saya ketemu dua manusia abadi ini. Wow, itu ya. Jadi itu memang betul cuma selama ini seluruh penciptaan cuma dua orang ini yang tidak meninggal ya. Apa memang tidak ada orang lain lagi seperti itu? Yang tidak pernah mengalami kematian hanya dua orang ini. Oh, hanya dua orang ini. Wow. Ya. Dan dua orang inilah saksi dari semua yang ada di muka bumi. Wow, itu ya. Ya. Saksi. Saksi. Kan, dan dua orang inilah yang akan turun ke bumi sebagai dua saksi Elohim. Dan mereka juga memberitahu saya bahwa mereka akan turun ke bumi. Oh, mereka bilang itu, gitu ya. Untuk bersaksi tentang apa? Yesua HaMashiach. Mereka akan turun dan bersaksi tentang Yesua HaMashiach dan menghentikan hujan selama 3 tahun dan merubah air menjadi darah. Iya kan? Di kitab Wahyu. Iya. Dan dua orang ini saya sudah ketemu. Wow. Mereka mukanya tua apa muda? Apa umur 40, 50, bagaimana mukanya? Wajahnya tetap sama seperti waktu mereka diangkat ke surga. Oh gitu. Umur berapa sekitar itu Pak Daud lihatnya? 40-an, 80, 20, 40. Saya lihat mereka itu kalau yang satunya tua. Tua, oke. Yang kedua itu masih gagah. Oh. Tugas mereka di surga itu bikin apa selama ini mereka? Di hadapan Tidak tahu saya. Oh gitu. Tidak tahu. Tapi waktu itu muncul untuk menceritakan hal itu pada ini. Iya. Iya. Padahal ada ketemu rasul-rasul murid-murid Yesus yang lain tidak? Tidak. Tidak, cuma 2 orang itu aja. Iya. Oh. Jadi rupanya memang kedua orang ini mempunyai tugas yang sangat spesial, selalu masuk di dalam rencana Tuhan. Even di dalam kitab Wahyu kan diceritakan bahwa 2 orang ini akan turun ke dalam dunia dan menghentikan hujan 3 tahun. Wow. Menghentikan hujan 3 tahun di dunia ya. Gitu. Jadi 2 orang inilah yang beritahu saya. Jadi waktu Tuhan bicara tangannya gini, 2 orang inilah yang menjelaskan. Tetapi ada suatu hal-hal yang rahasia yang saya tidak boleh memberitahu. Nah, jadi saya baru mencari pelukis untuk melukiskan wajah 2 orang ini. Yang satu sangat tua. Yang kedua gagah. Dan mereka wujudnya tetap sama seperti waktu mereka diangkat. Pakai ada tutup kepalanya atau kepalanya terbuka? Saya lihat hanya rambut mereka itu bersinar, bercahaya. Dua-duanya ada. Iya, iya. Tapi mukanya bersih. Dan mereka bicara dalam suatu bahasa. Dan itu adalah bahasa surga. Dautoni itu nabi palsu.
lagi tidur, setengah sadar gitu, tiba-tiba saya pegang tangan Tuhan. Saya pegang tangan fisik, padahal nggak ada orang di ruangan itu. Ya, saya pegang lengan, bukan nggak ada yang saya pegang, lengan tangan Tuhan yang berlubang paku. Saya pegang tangan, telapak tangan, hampir kena ke lubangnya, tangan tuh lenyap. Saya dengar suara, pergilah ke Myanmar. Nah, sekarang ketemu Tuhan Yesus ya gimana? Nah, waktu pertama ketemu Tuhan Yesus itu tahun 93, Ya. itu lubang pakunya ada di sini. Oh, padahal. Nah, sekarang ketemu Tuhan Yesus ya gimana? Nah, waktu pertama ketemu Tuhan Yesus itu tahun 93, Ya. itu lubang pakunya ada di sini. Oh, padahal. Nah, baik, sahabatku yang terkasih di manapun Anda berada, ya. Anda perhatikan di situ bahwa Philip Mantova, Philip Mantova berkata bahwa dia melihat Yesus. Dia merasakan, kemudian dia melihat Yesus, dan lubang paku Yesus itu ada di telapak tangan. Nah, perhatikan di situ apa? Ya, ada di telapak tangan. Kemudian, ya, Daud Tony melihat Yesus tahun 93, katanya lubang paku Yesus bukan di telapak tangan. Nah, bisa mengerti maksudnya saya? Jadi satunya di sini, di telapak tangan. Satunya di sini. Lalu sekarang saya tanya, mana yang benar? Mana yang benar coba? Yang satu sama-sama ngaku lihat Yesus, pegang tangannya. Jadi berarti ada sesuatu yang salah di situ. Satu bilang lubang di telapak tangan, satu bilang lubangnya bukan di situ. Ini hal yang konyol sebenarnya. Ya. Saya mau katakan justru, ya, penampakan hari ini yang mengatakan dia Yesus lah, dan para pendeta-pendeta siapapun pribadi yang mengatakan bahwa dia melihat Yesus, seharusnya dia baca Alkitab. Di dalam Matius pasal 24 sudah dikatakan ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Pada waktu itu, Matius 24 ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan banyak tanda mujizat. Jika ada orang berkata kepadamu, Mesias di padang gurun, Mesias di bilik, jangan kamu percaya. Udah berapa banyak ayat peringatan firman Tuhan mengenai akhir zaman bahwa Mesias palsu yang mengaku nama Yesus datang. Jadi saya bisa pastikan bahwa yang mereka lihat itu, yang mereka rasakan ada paku lah di telapak tangannya, itu semuanya adalah iblis, malaikat yang menyamar. Nah, apalagi orang yang bilang dia lihat Yesus wajahnya seperti apa? Seperti yang di kalender rambutnya gondrong. Akhirnya banyak bilang, itu kita nyembah Tuhan yang gondrong, jenggot segala macam. Konyol, ya sangat konyol sekali. Kekristenan bukan didirikan, bukan mendasarkan imannya pada penampakan, penglihatan, tetapi pada Alkitab, fondasi kebenaran firman Tuhan. 耶稣，我爱你，因你先爱我，在我还是罪人的时候，你为我死。耶稣，我感谢你，因你对我真好，背负我重担，你是拯救我的主。因你爱我，你救我脱离罪恶捆绑，一次献上，替我还清罪债，永无止境的爱追随我一生，我降服于你，让你爱我。因你爱我，你为我承担罪的代价，遍体鳞伤，让我身体安康，
爱追随我一生，我降服于你，让你爱我。耶稣，我属你，因你救赎我，你的恩惠是可保护，我心靠你。耶稣，我赞美你，因你真心爱我，赐予我红恩，你的供应引领我，因你爱我，你救我脱离罪恶捆绑，一次献身，替我还清罪债，永无止境的爱追随我一生，我降服于你，让你爱我，因你爱我，你为我承担罪的代价，遍体鳞伤，让我身体安康，永无止境的爱追随我一生，我降服于你，让你爱我，永无止境的爱追随我一生，